Apa kabar sahabat semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Esa Santuy sahabatku. Oke, kali ini kita akan menindaklanjuti dengan Mas Bogi. Ya, di sini juga ada Mas Tomo. Nah, saya kenalkan dulu. Kalau kemarin kalian sudah kenal Mas Bogi ya. Sekarang saya kenalkan dengan Mas Tomo. Mas Tomo ini membuka bengkel kenteng style body, press body, style body ya. Kalau sok kalian bengkok, komstir keras, ya, nggak ada solusi, maka datang ke sini. Alamat beliau bengkelnya ada di Burengan, ya, Burengan, Kota Kediri, Jalan Lejen Suprapto, Gang 3. Nanti di situ tanya, Mas Tomo kenteng body, untuk body motor, shock breaker bisa, ada, nggih, Mas nggih. Nah, sudah berapa lama Mas kenteng body Mas? Di sini ada ya 13 tahunan. 13 tahun beliau Lebih berpengalaman. gitu. Dan ini sahabatku ya, 13 tahun pengalaman Mas Tomo. Setiap kali saya servis ke sini selalu nggak mau dikasih uang sahabatku. Ini teman sejati toh. Teman sejati sahabatku ya. Oke, sekarang lanjut ke hal-hal yang kemarin belum kita tindak lanjuti, yaitu Mas Bogi akan bercerita pada saat beliau diganggu oleh hantu ya. Nah, tapi ini belum ada kepastian apakah itu hantu beneran atau mungkin hanya fenomena alam. Kan kita ingin tahu ya apa yang sebenarnya terjadi saat itu. Oke sahabatku semua, kita langsung ke Mas Bogi aja untuk menceritakan kronologis pada saat beliau tidur di pohon, saat mengejar harta karun ya, saat mulai mencari barang-barang kuno. Kita bahasanya mudah disebut harta karun atau benda-benda peninggalan kuno ya. Nah, dan di situ pada saat beliau tidur di atas pohon itu ada yang mengangkat pohonnya. Ada yang mengangkat. Jadi bukan ditarik tapi diangkat pohon itu. Ranting Mas, ranting atau batang Mas? Batang pohon. Batang pohon. Melintang, agak ambruk sedikit bener. Oke, batang pohon yang melintang didorong ke atas. Oke, kronologi yang sampean rasane Mas. Kronologi yang sampean rasane pada saat diangkat itu, sampean sudah tertidur atau setengah tertidur saat itu? Setengah tertidur Mas. Jadi saya leha-leha begini. Lalu tiba-tiba seperti dijongkrokkan gitu loh. Seperti dibangunkan. Jangan tidur di sini gitu. Itu yang dijongkrok nih sampean apa wite? Wite Mas. Pohonnya. Jadi pohonnya dijongkrokkan. Iya. Dan itu posisi pohon melintang. Iya. Tapi tertanam Mas. Maksudnya bukan pohon ambruk. Bukan pohon ambruk Iya. ya. Tertanam tapi tumbuhnya melintang. Iya. Aneh juga ini. Aneh ini ya. Kayak nyepak nenggon ya Mas ya. Iya. Jadi seperti menyiapkan tempat, kayak nyepak nenggon lur ya. Jadi seperti tempat itu disiapkan oleh alam, nggak tahu prosesnya seperti apa. Ya, bahkan saya sudah masih ingat tempatnya. Masih ingat ya tempatnya. Dan pada saat tidur di atas pohon melintang itu, pohon tumbuh yang melintang itu, ada yang mendorong pohon itu ke atas. Nah, itu malam Mas kejadiannya, bengi. Waktunya pas senja, pas matahari tenggelam. Oke. Terus setelah Sore, itu Mas, petang. apa yang terjadi? Setelah itu saya pindah tempat terus ya jalan-jalan nggak tahu arah gitu loh Mas. Ya saya lihat ya pantulan bulan, ada yang kelap-kelip, saya ikuti terus saya tidur di ya semak-semak gitu. Tahu-tahu tanah kayak bergerak gitu. Terus ya apa ya, bayangan hitam seret kesini di sini terus di sini loh. Ini beneran apa enggak gitu. Bayangan hitam itu piye? Bentuknya kayak uang apa duduk? Ya kayak Astral. ya apa ya, kayak orang pakai kostum tapi nggak didikan kayak orang main PUBG gitu. Sampean sadar Kayak toh itu? kostum- Maksudnya kayak dalam kostum kondisi sama. sampean sadar toh? Sampean sadar toh? Sadar. Enggak setengah tertidur toh? Nggak. Berarti duduk astral. Soalnya nek astral biasanya kan setengah-setengah ada, rep-rep ngono. Rep-rep kayak tindin. Heeh, remeng-remeng. Alam remeng-remeng itu biasanya nampak astral itu gampang, penampakan sosok astral. Berarti kan ya iki dalam kondisi sadar, terus enek ireng-ireng
dan itu seperti pakai kostum, dan itu nggak mungkin kalau itu manusia pakai kostum, nggak mungkin ya. Ya mungkin Mas. Karena Namanya juga. lokasinya di mana? Lokasinya saat itu di mana? Gambarno tempat setting lokasinya itu. Kayak apa? Ya di Gunung Lotok sini Mas. Di Gunung Klothok ya. Gak mungkin juga wong neng Gunung Klothok nggak kostum. Ya toh, lagian keuntungannya apa pakai kostum? Jelas itu satu bukan manusia berarti. Ya mungkin Mas. Terus yang meyakinkan, lebih meyakinkan kalau itu bukan manusia apa? Kalau itu memang penampakan itu bukan manusia sosok itu. Apa yang membuat sampean yakin bahwa itu bukan manusia? Kan cepat sekali geraknya. Gerakannya cepat bi? Iya. Gambarno. Geraknya cepat seperti kurang dari 1 detik. Saya tangkap nggak bisa. Jadi sosok kuwi pindah-pindah apa sosok kuwi telu memang 3 atau 2 atau berapa? Ya kadang di sini, kadang ya di kiri saya Mas. Pindah-pindah. Pindah-pindah. Berarti sosoknya satu. Ya, mungkin Mas, kemungkinan. Sosoknya Kayak bayangan. Gitu. Sosoknya satu, pindah-pindah. Iya. Oke. Dan di situ sampean nggak yakin bahwa kalau itu hantu. Soalnya hantu itu kan pemahamannya kan juga bisa beda ya. Terkadang mungkin itu cuma bayangan pohon mungkin. Terkadang Iya, juga persepsi bayangan tentang saya hantu sendiri. setiap orang berbeda. Nah, terus dengan kejadian sosok yang berpindah-pindah itu, sosok hitam yang berpindah-pindah seperti pakai kostum. Menurut sampean itu hantu, halusinasi atau apa? Kemungkinan itu ya Entitas lain, entitas lain juga bisa Mas. entitas lain, Entitas lain juga bisa juga mungkin sugesti juga ya. sugesti. Kalau sugesti, masalahnya gini, sampean saat itu dengan siapa? Sendiri Mas. Sendiri kan? Ya. Sing nyugesti sopo? Dirimu sendiri misalkan. Nah, kita kan nggak bisa ambil kesimpulan itu sugesti atau tidak. Bener saat takut-takutnya wong, tapi kan sampean dalam posisi masih sadar. Terus nyawang sosok itu berpindah-pindah. Kalau itu sugesti, asal sugesti itu dari mana menurut sampean? Kalau itu memang hanya sugesti. Asal sugestinya ya dari cerita orang Mas. Aku misalkan diceritani Mas Iya. Bu. Misalkan aku diceritani wong, di dekat pohon pisang itu loh angker, enek pocongnya, misalkan ya, nah, ada pocongnya itu. Nah terus, aku kan otomatis kalau kita punya rasa penasaran, itu kan pasti ingin membuktikan. Lah, apa yang terjadi? Sering kali terjadi saat kita pembuktian justru nggak ada nampak itu sosok pocong atau seperti apa. Dan sugesti itu nggak masuk sebegitu dalamnya sehingga sekonyong-konyong ada pocong beneran gitu kan. Nah, kalau saya boleh menggali lagi lebih dalam, sosok hitam yang berpindah-pindah tempat, sing sampean alami dan sampean lihat saat itu, menurut sampean itu entitas hantu atau entitas yang tidak terjelaskan atau semacam apa? Pemirsa juga ingin tahu toh, analisa dari sampean yang mengalami soalnya. Menurut sampean itu apa? Pertama saya menganalisanya gini Mas, itu bayangan saya apa bayangan orang lain? Nah, kalau bayangan saya kan sumber cahayanya kan di situ. Jelas ini bayangan saya di sini. Nah, di situ jelas bukan bayangan saya gitu loh Mas. Analisanya kan kayak gitu. Analoginya ya. Terus? Waktu saya samperin ini jelas nggak ada kan. Nah, terus tak tahu di sebelah kiri ada lagi. Nah, terus yang kemana, yang ke kanan tadi, gitu kan? Berarti itu fix bukan bayangannya sampean sendiri toh. Nah, itu loh pasti. Dan kalau mengatakan itu hantu juga terlalu dini menyimpulkan. Atau mungkin sing bahasa netrale yang mendorong pohon sampean, kemudian ada sosok yang berpindah-pindah tadi, sekian detik tadi berpindah-pindah sosok hitam. Kesimpulannya menurut sampean sing ngalami apa? Kesimpulannya Mas. Itu apa? Kesimpulannya ya entitas itu ada apa tidak ya? Entity atau entitas Entity. itu ada, cuman keberadaannya nggak semudah itu dijelaskan itu apa. Itu kan fenomena ya. Itu fenomena. Jadi intinya sampean mengalami fenomena seperti diganggu hantu wis, ngono ae. Iya toh? Seperti diganggu hantu. Terlepas dari itu yang mendorong pohon sampean itu hantu atau bukan toh? Yang nampak berpindah-pindah sosok hitam itu hantu atau bukan, kita tidak tahu juga toh. Sampean juga menyimpulkannya masih ragu-ragu. Ya. Nah, berarti pesan untuk pemirsa, apa yang sampean lihat
di pohon yang melintang itu dan sampean tidur di situ, didorong ke atas, kesimpulannya itu hantu atau bukan menurut analisa sampean saat ini? Itu jelas hantu mungkin. Mungkin itu yang disebut hantu ya, Ya. soalnya menghantui dan mengganggu. Dan set geraknya cepat. Gerakannya cepat. Oke, sepersekian detik. Lek menurut Mas Tomo ya, menurut Mas Tomo. Nah, Mas Tomo ini juga punya pengalaman. Iya. Ya. Tempat Mas Tomo ini yang di depan itu, ya, itu kan juga tempat lama, ya, penghuninya, ya. Nah, jadi hantu seperti apa? Selama ini kita bercerita, kae enek hantu ning nggon kono, enek hantu ning kono, enek hantu ning kono. Setiap orang ternyata pengalaman tentang hantu ini berbeda-beda. Sampean pun berbeda dalam menilai fenomena yang ada. Nah, sekarang aku tanya ning Mas Tomo. Mas Tomo, pernah nggak perasaannya sampean diganggu hantu atau diketoki hantu? Iya. Diketoki. Ya pernah pas di makam itu, Makam mana itu, Mas? makam Guringan sini, pernah lewat situ. Ya nggak ada wujud tapi ada suara. Nggak ada wujud, ada suara. Suara. Ini lebih nyata. Ini tadi sampean visual ya. Sampean kan visual. Ya. Ada wujud, nggak ada suara. Ya. Pindah-pindah lap-lap. Lah, Mas Tomo beda. Nggak ada wujud, tapi ada suara. Suara. Suaranya apa, Mas Adi? Suaranya kayak gini loh. Ada pohon di patah-patahin, kratak-kratak, tapi pohonnya nggak patah. Kayak dicekleki, cekleki. Nah, kratak-kratak gitu, tapi pohonnya nggak patah. Saya lihat kok nggak ada pohonnya patah gitu. Ya aku yo tanda tanya tok apa gitu. Nah, emang katanya tempat ya emang ringin sebelah timur itu loh. Oh, wit ringin iku, Pak. Nah, katanya ya Kuburan iku. kuburan itu memang anu udah pohon tua memang. Pohon tua ya. Memang tua, Ya, gede ya, Mas. gede gitu. Oh, gede. Yo, Akare itu sampai wah melebar. oh, nah itu Jam piro, Mas? Jam berapa? itu pas dulu nggak salah ya kurang lebih jam setengah 11 lah 11:30 malam. malam ya pas acara sama teman-teman situ lewat situ Posisi udan, gerimis apa cerah? cerah itu pasan Cerah. Lah sampean waktu itu numpak apa? Melaku apa numpak kendaraan? ya itu pas jalan Oh, pas jalan. pas jalan Kene karo makam nggone sampean ini cedhak lho Mas jarak. Iya ta? cedak Ah, iya. Cedak. Oke. Lah, menurut sampean keratak-keratak itu, menurut kesimpulan pribadi nih sampean, iku demit apa iku swara memang wit ceklek apa swara sing gak sakbaene gak wajar seperti itu? ya emang lah pribadiku itu nggak wajar aja. Gak wajar ya. Kalau burung kan gerbrak ada suaranya lah. Ada kibas-kibasnya Nah, saya. itu kayak pangi dipatahin kratak loh kayak Jadi kayak batang pohon itu dipatahi secara Oh, beraturan ya. beraturan. Kratak, ceklek gitu. tapi wujudnya nggak ada. Wujudnya nggak ada. Jelas Mas suara. Jelas suaranya, cuma suara tok. Jelas ya, berarti jelas enek suara tanpa rupa. Nah, ini berarti kebalikannya sampean. Nah, berarti begini sahabatku. Fenomena hantu ini dihantui atau ketemu hantu bisa jadi ya secara visual nampak kejadiannya tapi tidak ada suara pengiringnya. Bisa jadi fenomena dihantui mendengar suaranya tapi tidak nampak siapa yang melakukan perbuatan itu. Fenomena-fenomena ada wujud nggak ada suara ataupun ada suara nggak ada wujud dalam konteks bahasa yang paling mudah disebut dihantui. Nah, berarti hantu nggak usah ribet kesimpulannya, iya ta? Ya ta Mas Tomo? Berarti untuk menyimpulkan hantu itu nggak perlu ribet-ribet. Segala sesuatu yang masih fenomena dan kita nggak bisa menjelaskan juga kenapa itu terjadi di suatu tempat, fix itu artinya kalian sedang dihantui. Nah, jadi kesimpulan dari part ini part 2 ya, dari pemburu harta karun yang bertemu hantu. Nah, kesimpulan dari part 2 ini adalah fenomena hantu atau bertemu hantu atau diganggu oleh hantu ini bisa terjadi dimanapun, tidak hanya di tempat-tempat gelap. Buktinya Mas Tomo di tengah kota Kediri, di situ ada tempat pemakaman kuburan, di situ juga ada fenomena yang tidak terjelaskan sampai hari ini. Patahnya ranting-ranting secara jelas, kratak, ceklek itu dipatahkan manusia? Saya kira bukan. Mas Tomo mengira juga bukan. Karena saya tahu tempat tersebut. Tempatnya gelap,
di situ ada pohon beringin besar, dan kalaupun toh itu manusia, buat apa malam-malam? Iya toh? Jadi jelas itu bukan manusia. Ada patahan ranting yang cukup teratur dan keras suaranya, tapi tidak ada wujud yang melakukan pematahan itu. Nah, kalau Mas Bogi di suatu tempat di dekat pohon yang melintang, setelah tidur dari sana, pohonnya diangkat. Ya, pohon didorong sampai dia terbangun. Setelah terbangun, kemudian melihat entitas sosok hitam berpindah-pindah tempat. Dan sampai hari ini belum yakin disimpulkan apakah itu yang disebut hantu atau bukan. Yang jelas terima kasih atas kebersamaan kalian semua, dan saya ucapkan selamat berkarya, jangan pernah menyerah, tetap berkarya dan konsisten sahabatku YouTuber dimanapun berada ya. Salam konsisten dari kita bertiga. Sukses untuk kalian semuanya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.